Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang model-model proses. Kaitannya ini dalam pengembangan perangkat lunak ya, proses pengembangan perangkat lunak. Oke, yang pertama, kenapa kita nanti akan mempelajari model-model proses? Jadi nanti di sini ada yang dinamakan proses perangkat lunak. Ya, apa itu proses perangkat lunak? Jadi saat kita nanti bekerja untuk mengembangkan suatu produk atau sistem atau perangkat lunak, ini merupakan hal yang penting ya untuk kita selalu dalam koridor pekerjaan. Apa itu? Yaitu nanti kita melewati suatu peta jalan atau roadmap yang akan membantu kita untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati sebelumnya, dan menghasilkan produk atau sistem atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, peta jalan inilah, roadmap ini yang kita ikuti itu dinamakan sebagai proses perangkat lunak. Ya, jadi nanti kita membahas nanti model-model proses perangkat lunak itu ada apa saja. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ini. Kemudian siapa yang melakukan proses perangkat lunak ini? Ya, kita kalau sebagai pengembang ya pengembang perangkat lunak itulah yang mengadopsi proses-proses perangkat lunak ya. Kemudian ada baiknya juga apa itu nanti, yaitu klien itu juga akan masuk juga ke dalam koridor ataupun nanti ke dalam proses perangkat lunak tersebut. Kenapa hal ini penting? Ya, kenapa proses perangkat lunak itu nanti penting dilakukan? Ya, karena proses perangkat lunak itu memungkinkan stabilitas, kemudian kendali dan pengorganisasian aktivitas-aktivitas ya, yang jika lepas kendali itu akan menimbulkan kekacauan, ya, chaos ya. Jadi misal jadwal molor, kemudian pekerjaan yang tidak selesai, ya banyak pekerjaan yang gagal, itu nanti akan menyebabkan ya kekacauan di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian apa saja langkah-langkahnya? Oke, pada tataran yang lebih rinci, jadi proses perangkat lunak itu nanti yang akan kita adaptasi itu akan sangat bergantung pada karakteristik dari perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Ya, jadi ketika kita misal mengembangkan sistem kendali mobil atau software di pesawat ya, ataupun di kereta api atau di transportasi, itu nanti akan berbeda prosesnya dengan ketika kita mengembangkan suatu web ya, suatu aplikasi web ya, itu akan berbeda. Maka nanti itu akan tergantung juga dengan karakteristik dari perangkat lunak yang akan kita buat. Kemudian apa sih hasil kerjanya? Ya, hasil kerja dari proses perangkat lunak itu dari sudut pandang kita nanti sebagai pengembang perangkat lunak. Ya, produk kerja sesungguhnya ya merupakan program kerja kita, kemudian dokumentasi, serta data-data yang dihasilkan dari pelaksanaan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan yang didefinisikan oleh proses perangkat lunak yang telah ditetapkan sebelumnya tadi. Nah, itu hasil kerjanya. Tapi nanti akan juga berbeda hasil kerja kita kalau dilihat dari sisi user atau pelanggan. Nah, ini kalau kita dari sisi pengembang. Kemudian bagaimana kita bisa merasa yakin bahwa kita telah melakukan hal yang benar, ya, bahwa kita mengikuti proses itu sudah benar apa belum, ya itu bagaimana kita menilainya. Jadi ada sejumlah mekanisme penilaian proses, itu yang memungkinkan
misal suatu organisasi pengembang, ya, organisasi untuk menentukan kematangan dari proses perangkat lunak mereka, ya. Tapi, meskipun demikian nantinya kualitas perangkat lunak, ya, kemudian, ketaatan ataupun, ketaatan terhadap jadwal, ya, jadwal pengerjaan, kemudian kelayakan pengguna perangkat lunak yang kita kembangkan, itu masih merupakan indikator-indikator yang terbaik ya untuk kelayakan proses perangkat lunak yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas model proses preskriptif ya. Jadi model proses preskriptif ini pada awalnya diusulkan untuk tujuannya untuk menyelesaikan kekacauan yang sering terjadi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi sejarah telah menunjukkan bahwa model-model tradisional ya yang nanti akan kita bahas ini menyediakan struktur yang bermanfaat untuk pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Jadi agar pekerjaan itu bekerja dengan baik ya dan dengan struktur yang sama dan juga menyediakan peta jalan yang efektif untuk tim pengembang perangkat lunak. Seperti itu. Meskipun pada kenyataannya banyak juga pekerjaan, pengembang rekayasa perangkat lunak itu yang dihasilkan sering juga kacau, ya, sering juga, bermasalah. Nah, apa saja, di model proses preskriptif ini? Yang pertama, kita bahas yaitu model yang tertua atau yang sering kali dari dulu kita sudah, pelajari juga, kadang kita juga gunakan. Yang pertama itu model waterfall atau air terjun. Jadi model waterfall ini dia merupakan salah satu model, perancangan ya, model perencanaan dari suatu perangkat lunak yang modelnya klasik, yang bersifat sistematis ya. Jadi mengapa dikatakan sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan, ya seperti bisa dilihat di gambar, dia secara berurutan. Kemudian, penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah, memakan waktu dan sangat sedikit dipakai dalam membuat software kalau di yang sekarang ini sudah jarang juga, sudah mulai jarang digunakan. Prosesnya mulai dari yang pertama requirement, ya, kemudian tahap desain, kemudian implementasi, kemudian verification dan validation, ya, kemudian operation dan maintenance. Dari sini nanti juga bisa kembali lagi ketika mungkin ada revisi atau di step jenjang nanti bisa juga dikembalikan, misal ketika ada kendala atau ada masalah. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi kelebihan dari model waterfall ini yang pertama merupakan model pengembangan paling handal ya, dan paling lama digunakan. Yang kedua dia cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Kemudian yang ketiga pengerjaan project system akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Itu, kelebihannya. Kekurangannya apa? Yang pertama, persyaratan sistem memang harus digambarkan dengan jelas, ya. Semua persyaratan sistem itu harus digambarkan dengan jelas terlebih dahulu. Yang kedua, rincian proses, harus benar-benar jelas juga dan tidak boleh berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan, pengembangan. Ya, misal sudah implementasi, ada perubahan, maka nanti akan dirubah lagi dari awal, dari, requirement desain, seperti itu. Kemudian, model yang kedua yaitu model spiral, ya, spiral model. Merupakan model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral ya. Dia, seperti gambar ini, ya modelnya seperti ini.
Jadi setiap loop ini akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Jadi loop paling dalam ini berfokus pada kelayakan dari sistem, kemudian loop selanjutnya itu tentang definisi dari kebutuhan, loop selanjutnya berikutnya itu berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya sampai nanti, terakhir ya implementasinya. Kelebihannya apa model spiral ini? Yang pertama dia membutuhkan, eee, wak ya membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis, ya sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Yang kedua, setiap tahap pengerjaan itu dibuat prototyping. Jadi sehingga kekurangan dan yang diharapkan oleh klien itu dapat diperjelas dan juga nanti dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian in model ini lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dia dapat disesuaikan agar perangkat lunak itu bisa dipakai selama hidup ya, selama siklusnya di komputer. Kemudian pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi ya atau setiap loop tadi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kemudian dia menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk itu pasti harus ada prototipe yang dihasilkan. Yang selanjutnya, model spiral ini tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik, ya, dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja yang iteratif. Siklus ini akan terus berulang terus, ya. Jadi perputaran ini ketika nanti sudah sampai terakhir, dia akan berulang lagi. Nah, seperti itu terus. Kekurangannya apa? Yang pertama, banyak konsumen itu tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner itu dapat dikontrol oleh kedua pihak. Ya, jadi ini juga merupakan kekurangan di model spiral. Yang kedua itu nanti model spiral itu mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko ya dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang keempat itu belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Kemudian yang selanjutnya memerlukan ini penaksiran resiko yang masuk akal dan menjadi masalah juga yang serius jika resiko majornya tidak ditemukan dan diatur lebih dahulu ya di awal itu tidak temukan resikonya. Yang keenam itu butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju pada tataran yang lebih pasti ya atau absolut. Nah, seperti itu. Ini memang, jarang digunakan kalau yang model spiral ini. Yang ketiga yaitu model inkremental, ya, inkremental, penambahan. Jadi model ini, proses pengerjaan perangkat lunak itu akan dilakukan perbagian sehingga nanti pada bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian yang pertama atau bagian awal itu telah selesai terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap ya dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak itu akan berakhir jika setiap bagian itu nanti sampai akhir selesai. Jadi sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan perbagian. Nah, seperti ini. Kelebihan kekurangannya apa? Kelebihannya, yang pertama itu resiko yang rendah pada pengembangan sistem. Kemudian yang kedua model ini mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak. Jadi sehingga kemudian kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Jadi, bagaimana sistem ini mudah digunakan. Yang ketiga, tahapan awal adalah dasar dari pembuatan tahapan berikutnya.
Jadi setiap tahap itu pasti harus diselesaikan terlebih dahulu. Dia tidak bisa, loncat ya ataupun dikerjakan tahap, selanjutnya sebelum yang tahap pertama itu selesai. Cocok digunakan bila pembuat software itu tidak banyak atau, anggotanya sedikit, ya programmernya mungkin sedikit dan lain sebagainya, baik di di startup-startup itu juga seperti itu kadang-kadang. Kemudian mengurangi trauma karena perubahan sistem, ya. Jadi klien dibiasakan perlahan-lahan itu menggunakan produknya per bagian. Jadi satu bagian diselesaikan, kemudian langsung di-delivery ke klien. Klien ngecek, kalau sudah baru di tahap selanjutnya. Jadi kadang-kadang kalau yang di waterfall tadi, sistem baru sudah jadi semua, di-delivery ke user, ternyata banyak yang harus direvisi. Nah, itu juga kadang-kadang programmer atau pengembang itu juga trauma juga ketika apa yang dia sudah kerjakan selama ini, ya sampai berdarah-darah, ternyata tidak cocok ya, atau banyak hal yang harus diubah, apalagi harus merubah pondasi. Nah, kayak rumah sudah jadi, pondasinya keliru, harus dirubah, maka ya harus dirubuhkan terlebih dahulu itu rumahnya. Nah, itu juga mengakibatkan juga trauma juga bisa seperti itu. Kemudian yang ketujuh, memaksimalkan pengembalian modal investasi oleh konsumen, ya karena memang per bagian tadi. Tapi kekurangannya yang pertama hanya akan, model incremental ini hanya akan berhasil jika ada staffing, ya untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staf dilakukan jika hasil incremental itu akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini hanya cocok untuk, project skala kecil ya, tidak untuk skala besar. Kemudian kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan, ya bisa jadi, ya kadang-kadang setiap dia hanya satu modul delivery, kadang-kadang mungkin, per bagian bisa jadi tidak saling terhubung, itu juga bisa juga terjadi. Seperti itu. Model selanjutnya yaitu model evolusi. Jadi model evolusi itu merupakan sebuah model yang berulang-ulang ya. Dia memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer itu mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di setiap versinya, ya. Jadi model ini diterapkan karena persyaratan yang sering berubah, kemudian sehingga hasil akhir dari sebuah produk itu, ya tidak final, ya jadi nanti bisa lagi ada edisi selanjutnya. Jadi ada edisi revisi, ada misal, program sekarang program 1.0, kemudian nanti ada penambahan lagi. Akhirnya, produk kita, di-update, maka nanti akan menjadi versi yang 1.2 ataupun 2.0 dan selanjutnya dan seterusnya, seperti itu. Oke. Kelebihannya apa sih model evolusi ini? Ya seperti halnya model-model yang lain, kelebihan yang pertama, ya model evolusi ini, yang satu dia meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri. Yang kedua, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk, ya karena ada penambahan-penambahan tadi. Yang ketiga, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Yang keempat, dia meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawannya. Yang kelima, dia meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membesarkan manajemen, dan pekerjaan, shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Namun ada kekurangan dan juga model evolusi ini, di mana intensitas pekerjaan itu meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Selanjutnya manajemen juga perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi juga oleh para pekerjanya. Yang selanjutnya dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial.
Yang keempat, dapat fokus pada masalah duniawi saja. Nah, itu yang model evolusi. Model selanjutnya yaitu ada model prototype. Ya, di model prototype ini merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Jadi dengan model prototyping ini pengembang dan pelanggan itu dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping itu dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan, mendefinisikan objektif keseluruhan dari software, mengidentifikasi segala kebutuhan, kemudian dilakukan rancangan kilat ya istilahnya model kecil, model prototype itu model mungkin program sederhana tapi yang bisa menggambarkan keinginan yang diinginkan oleh si usernya. Seperti itu. Jadi difokuskan pada penyajian aspek yang penting saja diperlukan itu dibuat prototipenya terlebih dahulu. Kelebihannya apa model ini? Jadi yang pertama, prototipe itu melibatkan user dalam analisa dan desain. Kemudian yang kedua, dia mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret ya daripada secara abstrak. Yang ketiga, dia digunakan secara standalone ya untuk digunakan secara standalone. Yang keempat digunakan untuk memperluas SDLC ya System Development Life Cycle. Yang kelima mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Namun kekurangannya yang pertama dia proses analis dan perancangannya ya terlalu singkat. Yang kedua mengesampingkan alternatif pemasahan masalah. Jadi biasanya juga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ya. Kemudian prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari model prototyping. Ini contoh dari model prototyping. Seperti itu. Dan ada lagi model V ya. Ini bentuknya V ya. Jadi bisa dikatakan model ini merupakan perluasan ya, kepanjangan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahapan-tahapannya sebenarnya mirip dengan yang ada di model waterfall, tapi lebih panjang lagi, ada sub-sub sistemnya. Jadi jika dalam model waterfall proses itu dijalankan secara linear, maka dalam model V ini proses dilakukan bercabang ya. Dalam model V ini digambarkan hubungan antar tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Seperti ini ya. Jadi ada sistem, subsistem sampai unitnya. Kelebihannya apa? V model ini sangat fleksibel. Jadi V model itu mendukung project tailoring dan menambahkan dan pengurangan metode ya, penambahan dan pengurangan metode itu dan tool itu secara dinamik juga bisa. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada V model agar sesuai dengan suatu project tertentu dan sangat mudah juga untuk menambahkan metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap mungkin sudah tidak update lagi ya, seperti itu. Kemudian V model ini dikembangkan dan di-maintenance oleh publik ya. User dari V model berpartisipasi dalam mengontrol perubahan ya, kemudian memproses semua permintaan perubahan terhadap V model. Namun kekurangannya V model ini adalah model project oriented ya, sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua kekurangannya ini V model ini terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam V model yang digambarkan terlalu abstrak. Jadi sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Nah, seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari V model. Oke, yang ketujuh ada model Rapid Application Development ya. Di mana model RAD ini Rapid Application Development merupakan model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Jadi kira-kira 60 sampai 90 hari lah ini ditarget pada model
RAD ini dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi ya, adaptasi dari model, nanti ada model yang cepat, model cepat atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat ini nanti dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen, seperti itu. Jadi nanti ini nanti kita bahas preskriptif, nanti di minggu depan kita bahas model atau proses model cepat, ya seperti itu. Kelebihannya apa model RAD ini? Yang pertama, dia lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggannya. Kemudian kelebihannya juga model ini cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat, ya. Yang ketiga, model RAD ini dia mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti pada umumnya. Tetapi model ini mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangannya juga banyak sebetulnya ini. Jadi yang pertama, model RAD ini menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire, ya, yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di mana nanti dalam kerangka waktu yang sangat pendek itu pengembang dan user atau pelanggan itu harus komitmen, ya. Tapi nanti jika tidak ada komitmen, ini proyek RAD ini juga bisa gagal, seperti itu. Jadi kalau hanya istilahnya si pelanggannya tidak proaktif juga, itu nanti bisa jadi gagal proyek RAD ini. Kemudian yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD, ya tadi tergantung dari jenis aplikasinya seperti apa. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, jadi pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Kemudian RAD ini juga tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi, ya. Jadi kalau pekerjaan teknik di programmingnya tinggi, ini tidak cocok. Kemudian dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar, karena dituntut dalam waktu yang singkat tadi. Kemudian jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Nah, itu diantaranya beberapa model proses ya dari preskriptif, ya. Jadi nanti akan ada juga, silahkan nanti kalau misal ada yang kurang jelas kita diskusikan ya di komentar di bawah ini ataupun nanti di Classroom. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjut minggu depan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.